Ya, selamat datang kembali di channel Raimet 13. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi tes potensi skolastik UTBK 2020 part yang kedua. Oke. Jangan skip dulu video ini. Mari kita sama-sama belajar agar tujuan kita untuk kuliah di perguruan tinggi negeri tercapai. Oke, mari kita belajar. Let's go. Dengan menjawab soal nomor 1. Ya, di sini soal nomor 1 dikatakan adalah jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19, maka nilai dari A tambah B. Oke adik-adik, ini masih kategori, soalnya kategori sedang ya. Oke, mari kita jawab bersama-sama. Oke, jawab. Oke ya, perhatikan baik-baik. Nah, persamaannya dikatakan bahwa A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Nah, ini kita jabarkan dia supaya lebih mudah, akan sama nilainya nanti A pangkat B. Misalnya sini 2 pangkat 3, maka A-nya 2 dan B-nya 3. Oke ya. Maka ini A pangkat B sama dengan, nah di sini ada 2 pangkat 19. Oke ya. Jadi ini bisa kita buat menjadi 2 pangkat 19 dikalikan terhadap 2 pangkat 19 dikali berapa supaya 2 pangkat 20. Nah ini menjadi 2 pangkat 1 ya. Pangkatnya dijumlahkan 19 tambah 1, 20. Oke. Dikurang 2 pangkat 19 dikali berapa supaya 2 pangkat 19 adalah 1. Nah, jadi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1 adalah 2. 2 dikurang 1 adalah 1. Jadi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. Nah, jadi dari sini didapatlah A sama dengan 2 dan B sama dengan 19. Sehingga A tambah B sama dengan 2 tambah 19 sama dengan 21. Oke, mudah ya. Nah, jadi jawabannya adalah D. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ke soal nomor 2. Nah, di sini dikatakan pada soal nomor 2 adalah 2x dikurang z sama dengan 2, x tambah 2y sama dengan 4, dan y tambah z sama dengan 1. Maka 3x tambah 4y tambah z adalah, oke, ini merupakan suatu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jadi ini masih kategori mudah ya. Oke, maka kita jawab ya. Nah, ini bisa langsung kita jumlahkan aja atau kita cari dulu dengan metode substitusi. Misalnya seperti ini. 2x dikurang z sama dengan 2. Oke ya. Maka ini dapat berubah menjadi z sama dengan, oke ya. Z-nya pindah menjadi positif, ini berarti 2x dikurang 2. Nah, dapat z sama dengan 2x dikurang 2. Ini nilai z ini kita substitusikan terhadap y tambah z. Kita substitusikan ini terhadap y tambah z. Ini y tambah z, kita substitusikan y tambah z sama dengan 1. Oke ya. Nah, nilai z-nya kan sudah ada, berarti y tambah z-nya berapa? 2x dikurang 2 sama dengan 1. Maka ini 2x tambah y sama dengan 3. Oke ya. 2x tambah y sama dengan 3.
variabel dari antara X dan Y ada ini. Nah, ini dia. X tambah 2Y sama dengan 4. Maka karena sini 2X, langsung aja nih kita kali 2. Oke ya. Maka 2X tambah 4Y sama dengan 8. Nah ini tadi kan ada 2X. Maka 2X tambah Y sama dengan 3. Ini langsung aja kita kurangkan. Nah, 4 ini habis ya. Oke, habis. 4Y dikurang Y sama dengan 3Y. 8 dikurang 3 adalah 5, maka Y sama dengan 5/3. Nah, dapat Y-nya kan? Dapat Y 5/3, kita cari untuk menentukan nilai X. Nah, itu dia. Y sama dengan 5/3, kita cari untuk menentukan nilai X. Nah, ini tadi. Atau kemari pun boleh. Nah, untuk mudah, nanti X tambah 2 kali 5/3 sama dengan 4. Nah, berarti X sama dengan 4 dikurang X sama dengan 4 dikurang 2 kali 5, 10 ya. Berarti langsung 10/3. Berarti X sama dengan 12 dikurang 10, hasilnya adalah 2/3. Oke, dapat X, dapat Y, kita mencari nilai Z. Oke ya, nilai Z tadi dikatakan bahwa Z sama dengan 2X dikurang 2. Oke. Maka Z-nya 2 dikali 2/3 dikurang 2. Nah, ini sama dengan 4/3 dikurang 2. Itu sama dengan negatif 2/3. Oke ya, samakan penyebut. 3 kali 2, 6. 4 dikurang 6, negatif 2. Sehingga yang ditanya apa? Nilai dari 3X tambah 4Y tambah Z sama dengan 3 dikali X-nya. X-nya 2/3 ditambah 4 dikali Y. Y-nya adalah 5/3. Nah, dikurang Z. Ditambah Z. Z-nya adalah negatif 2/3. Langsung aja dikurang 2/3. Maka ini sama dengan, nah, 3 dikali 2/3 itu sama dengan 6. 6 ya. Ini nggak usah langsung kita bagikan karena penyebutnya sudah 3. 3 kali 2, 6. 6. 4 kali 5, 20. 6 tambah 20, 26. Berarti 26 dikurang 2 sama dengan 24/3 sama dengan 8. Nah, jadi jawabannya 8 ya. Jadi di sini opsinya adalah E. 8. Oke ya, mudah Mas Yan ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, di sini dikatakan bahwa jika P tambah 1 dan P dikurang 1 adalah akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 4 ditambah A sama dengan 0, maka nilai A adalah, oke ya. Nah, ini kita jawab. Ingat persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadratnya adalah, kita tulis ini PK aja lah ya. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 4X tambah A sama dengan 0. Oke ya. Nah, karena P tambah 1 dan P kurang 1 adalah akar-akar. Nah, akar-akar ya. Nah, artinya apa? Nilai X sama dengan P tambah 1 dan nilai X sama dengan P kurang 1. Nah, ini kita buat X1 lah ya. X1 sama dengan P tambah 1 dan X2 sama dengan P kurang 1. Nah, ini dia. Jadi nanti kita cari dulu nilai si P. Gimana cara mencari nilai si P? Karena di sini dikatakan akar-akar, kita harus mengingat ya, ingat identik dengan akar-akar berarti dia X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Baru untuk perkaliannya X1 dikali X2 sama dengan C per A. Karena akar-akarnya adalah P tambah 1 dan P kurang 1, maka ini kita buat, ini kita tuliskan dulu lah ya. X1 tambah X2 sama dengan
negatif B per A. Ini dia. Oke ya. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, jadi dari sini didapatlah bahwa akar-akarnya adalah P tambah 1. Nah ini ya. P tambah 1 ditambah P kurang 1. P kurang 1 sama dengan negatif B. B-nya adalah min 4. Min kali min positif. Maka ini sama dengan 4. 4 dibagi 1 ya. P tambah P adalah 2P. Jadi 1 dikurang 1 adalah 0. Maka 2P sama dengan 4. Maka P sama dengan 2. Oke, ini kan masih nilai P. Selanjutnya kita akan mencari nilai A-nya. Nilai A-nya dari sini. Dari sini kita cari. Jadi dia X1 dikali X2. X1-nya tadi adalah P tambah 1. P tambah 1 dikali X2-nya adalah P kurang 1 sama dengan C per A. C per A-nya adalah A. A per 1 A. P-nya berapa tadi? 2 ya. Langsung 2 aja pun boleh ya. Oke. 2 tambah 1 3. Kali 2 kurang 1 1 kali 1 sama dengan A. Berarti A sama dengan 3. Mudah ya? A sama dengan 3. Jadi di sini jawabannya adalah ini dia. Oke, D. Jawabannya adalah D ya. Oke. Nah, itu dia soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kita lanjutkan untuk menjawab soal nomor 4. Oke ya. Dikatakan di soal nomor 4 ini adalah Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Pada tes berikutnya ia memperoleh nilai 83 sehingga nilai rata-rata Ani adalah 80. Tetapi jika tes tersebut adalah 67, maksudnya nilainya 67, maka nilai rata-ratanya adalah 76. Maka N ini nilainya berapa? Artinya berapa kalilah si Ani mengikuti tes tersebut? Oke, mari kita jawab ya. Jawab. Nah, sebelumnya kita harus mengingat dulu rumus daripada rata-rata. Rata-rata rumusnya adalah X rata-rata sama dengan jumlah data. Jumlah data per banyak data. Banyak data ya. Banyak data. Oke. Nah, di sini si Ani kan sudah mengikuti beberapa kali tes. Tetapi tes berikutnya dia mendapatkan nilai 83 dengan rata-rata 80. Maka kita buat ada nanti menjadi 2 persamaan dia. Menjadi 2 persamaan. Nah, kita misalkan ini yang pertama, rata-ratanya katanya adalah 80. Maka langsung aja 80 sama dengan jumlahnya, jumlah pada saat N kalinya. Berarti kita misalkan aja ini sigma dari N di mana I sama dengan 1 sampai K ditambah tes berikutnya. Tes berikutnya nilainya adalah 83 ini. 83 per banyak datanya. Banyak datanya berarti N tambah 1. N tambah 1. Sehingga kita kalikan silang. Ini menjadi 80N. 80N tambah 80. Sama dengan sigma dari N di mana I sama dengan 1 sampai K ditambah 83. Ini ya 83. Jadi sigma N di mana I sama dengan 1 sampai dengan K ini sama dengan 80N dikurang 3. Ini dia. Jadi inilah persamaan 1. Jadi kepersamaan 2-nya kita buat di sini. Yang kedua dikatakan nilainya katanya adalah 67 dengan rata-rata 76. Maka 76 sama dengan sigma dari sigma dari N di mana I sama dengan 1 sampai dengan K ditambah nilainya adalah 67 per
N tambah 1. Ya udah kita kali silangkan lagi. Berarti ini berubah menjadi 76N tambah 76 sama dengan sigma dari N di mana I sama dengan 1 sampai K tambah 67. Maka sigma N di mana I sama dengan 1 sampai K sama dengan 76N ditambah 9. Nah, dari persamaan 1 dan 2 tadi di sini sudah dapat sigmanya ya. Maka ini langsung aja. Nah, jadi kita masukkan 80N dikurang 3 sama dengan 76N tambah 9. Nah, sini kita samakan N dengan N, maka didapat 80N dikurang 76M adalah 4N sama dengan min 3 tambah 9, 12. Maka N sama dengan 3. Jadi ternyata si Ani ini mengikuti tes sebanyak 3 kali. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke, nah itu dia ya. Nah, ya semuanya soalnya masih kategori sedang ya. Makanya kita tetap optimis bahwa kita akan lulus di PTN nanti. Oke ya, sampai sini dulu video pembahasan mengenai prediksi soal-soal TPS UTBK 2020. Oke ya. Ikuti terus channel Raimet 13 agar kita dapat pengetahuan selanjutnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam Raimet 13.